Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutia dari kelas 10 MIPA 1 absen 30. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks anekdot. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks anekdot. Pengertian teks anekdot adalah cerita lucu, menjengkelkan, atau konyol yang berdasarkan kejadian yang sebenarnya, atau anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya orang mengenai orang penting atau yang terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Namun, teks anekdot dapat merupakan cerita rekaan yang tidak harus berdasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, atau bisa juga terinspirasi dari kejadian nyata yang kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Untuk yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tujuan teks anekdot. Tujuan teks anekdot adalah menggambarkan karakter-karakter cerita secara singkat dan langsung pada intinya. Anekdot memiliki tujuan yang ditunjukkan untuk pembaca dalam setiap cerita yang ditulis. Tujuan-tujuan tersebut merupakan latar belakang bagi pengarang atau penulis untuk menulis sebuah teks anekdot. Beberapa tujuan dari penulis teks anekdot yaitu untuk membangkitkan tawa bagi pembacanya sebagai sarana penghibur, sebagai sarana pengkritik, atau menyindir atas kejadian yang menyangkut banyak orang atau perilaku tokoh publik. Untuk yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks anekdot. Untuk yang pertama, teks anekdot bersifat humor atau lelucon, artinya teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau buatan. Yang kedua, bersifat mengkritik, artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks. 3. Bersifat menyindir. 4. Bisa jadi mengenai orang penting. Untuk yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Untuk yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Untuk yang ketujuh, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Untuk keempat, saya di sini akan menjelaskan tentang struktur teks anekdot. Untuk yang pertama, abstraksi. Bagian ini terletak pada bagian awal paragraf berisikan gambaran awal tentang isi dan teks anekdot. Dari teks anekdot, maaf. Untuk yang kedua, orientasi. Bagian ini berisikan awal mula, latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam teks. Untuk yang ketiga, event. Berisikan rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam teks. Untuk yang keempat, krisis. Bagian ini berisikan tentang pemunculan permasalahan yang terjadi dalam teks anekdot. Untuk yang kelima, reaksi. Bagian ini berisikan langkah penyelesaian masalah yang timbal di dalam bagian krisis. Untuk yang keenam, kode. Pada bagian ini akan muncul perubahan yang terjadi pada tokoh dalam teks. Untuk yang tujuh, untuk yang terakhir, reorientasi. Bagian ini merupakan bagian akhir dari teks sekaligus sebagai penutup dari teks itu sendiri. Karena apabila anekdot disajikan dalam bentuk ilegas, maka pembaca atau pendengar lebih cepat mengerti isi lelucon cerita tersebut. Maka dari itu, anekdot jenis cerpen lebih singkat. Untuk yang ketiga, teks dialog merupakan situasi bahasa utama. Teks dialog di dalam drama merupakan bagian terpenting dalam sebuah drama, dan sampai taraf tertentu juga berlaku bagi menolong. Oleh karena itu, teks anekdot bisa berupa teks dialog yang dalam formatnya disebut anekdot format dramatik yang mempunyai petunjuk lakuan. Untuk yang keenam, yaitu kaidah kebahasan teks anekdot. 1. Menggunakan kata keterangan waktu lampau, misal bulan lalu, waktu itu, dan lain-lainnya. 2. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang dibagi menjadi konjungsi antara kata yang satu dan kata yang lain, konjungsi antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, dan konjungsi antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Untuk yang ketiga, terdapat penggunaan kata kerja atau verba. Contoh, membaca tertawa,
membaca, tertawa, berjalan, terdiam, dan sebagainya. Untuk yang keempat, urutan peristiwa berdasarkan waktu atau kronologis. Untuk yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retorik, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Untuk yang keenam, menggunakan kalimat perintah, contoh, buanglah, ambillah, catatlah, perhatikanlah, dan lain-lainnya. Untuk yang ketujuh, untuk yang terakhir, unsur-unsur teks anekdot. Untuk yang pertama, tema cerita, gagasan umum yang menjadi dasar dalam pengembangan seluruh cerita. Untuk yang kedua, tokoh, pelaku yang ada dalam cerita atau teks anekdot. Untuk yang ketiga, latar. Latar dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Untuk yang keempat, sudut pandang, teknik yang dipilih oleh pembuat cerita untuk mengumumkan gugusan dan ceritanya. Untuk yang kelima, terakhir, gaya bahasa dan nada. Penghapus gagasan atau gaya bahasa ekspresi yang ditujukan pencerita atau nada. Dari sekian video yang saya jelaskan tentang pengertian teks anekdot, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.